Menyambe back to my channel. Kembali lagi bersama saya di sini, Deborah Seserai. Iya, pada kali ini saya sedikit menyapa dengan bahasa lokal ya, bahasa daerah dan juga ada sedikit campuran bahasa asing. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan campur kode. Tetapi bukan itu yang akan saya bahas kali ini karena saya akan bahas sesuai judul kita pada topik kali ini, yaitu meningkatkan potensi diri menjadi pemimpin sejati. Syarat menjadi seorang pemimpin adalah memiliki pengikut yang sukarelawan mengikuti pemimpinnya. Karena seorang pemimpin harus memiliki pengikut. Jika belum memiliki pengikut, maka belum bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin, yang harus dilakukan yang pertama adalah memiliki pengaruh. Memiliki pengaruh dalam rumah tangga, memiliki pengaruh sebagai guru, memiliki pengaruh sebagai seorang pembicara, ataupun memiliki pengaruh sebagai seorang presiden dalam suatu perusahaan. Memiliki pengaruh terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kita menjadi orang yang mudah dipercayai. Yang kedua, kita memiliki visi yang menarik sehingga mampu membuat orang tertarik dengan apa yang kita rencanakan. Yang ketiga adalah mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi sesuai visi kita sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. Karena itu akan mampu mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita sehingga mereka pun dapat tertarik untuk memilih kita sebagai seorang pemimpin. Tadi yang pertama adalah kita menjadi orang yang mudah dipercayai. Kita tidak akan pernah mau dipimpin oleh orang yang tidak kita percayai. Begitu juga kita tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak bisa dipercayai oleh orang lain. Maka daripada itu saya akan memberikan 3 poin penting. Yang pertama, karena kita punya reputasi dan referensi. Yang kedua, sangat akrab dan memiliki kemiripan. Yang ketiga adalah mengatakan yang benar terjadi, maka orang dengan mudah akan percaya kepada kita. Dari 3 hal ini akan saya bahas secara detail satu persatu. Reputasi dan referensi terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah memiliki penampilan yang menarik. Penampilan yang menarik terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, penampilan dari postur tubuh. Ketika kita memiliki postur tubuh yang menarik, yang besar dan tinggi, akan mudah membuat orang untuk memilih kita sebagai seorang pemimpin. Dan juga yang kedua adalah cara kita berpakaian. Ketika cara berpakaian kita sesuai kalangan di mana kita akan pimpin, itu akan membuat orang-orang tersebut akan dengan mudah untuk memilih kita sebagai seorang pemimpin karena kita memiliki kemiripan. Yang ketiga adalah cara menata rambut. Yang selanjutnya adalah penampilan disesuaikan dengan apa yang akan kita pimpin. Dan di kalangan seperti bagaimana? Kalangan masyarakatkah? Kalangan premankah? Kalangan mahasiswakah? Atau kalangan seperti apa yang akan kita pimpin? Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana tempat atau organisasi atau perusahaan manapun yang akan kita pimpin atau kita ingin menjadi seorang pemimpin di tempat tersebut. Memimpin dalam kesederhanaan atau memimpin dalam kekayaan, itu adalah pilihan yang engkau buat sendiri untuk menjadi seorang pemimpin di depan para pengikutmu. Yang kedua adalah memiliki gelar atau jabatan yang tinggi. Semakin kita memiliki jabatan atau gelar yang tinggi, maka semakin banyak orang akan memilih kita menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga adalah memiliki catatan prestasi. Ketika kita memiliki prestasi, maka
Akan banyak orang mampu mempercayai kita sebagai pemimpin yang memiliki banyak pengalaman. Yang keempat adalah memiliki nama yang besar. Ketika kita memiliki nama yang besar dan terkenal, maka orang-orang akan dengan mudah mengenal kita atau mengenal nama besar kita, sehingga mereka pun dapat tertarik untuk memilih kita untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kelima adalah edifikasi. Biarkan orang lain yang bercerita tentang kita, menceritakan tentang hal-hal positif yang kita lakukan. Ketika kita dibicarakan oleh orang lain tentang hal positif, tandanya kita mampu mempengaruhi orang lain dan dapat dipercaya di sekitar kita, sehingga mereka pun terpengaruh dan mampu untuk memilih kita menjadi seorang pemimpin. Ya, yang tadi dari pertama adalah memiliki kepercayaan. Ketika kita sudah mengikuti beberapa poin yang penting dalam mempengaruhi orang di sekitar kita untuk mempercayai kita, yang selanjutnya adalah memiliki keakraban atau memiliki kemiripan. Dalam hal ini terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama adalah ketika kita memiliki keakraban dan kemiripan, maka kita akan dengan mudah dapat berkomunikasi dalam bahasa mereka karena kita memiliki kemiripan. Ketika kita bisa berbahasa mereka, maka percakapan kita akan mudah menyambung dengan apa yang akan mereka bahas. Nah, memiliki komunikasi penyampaian yang baik sehingga kita dapat dikenal oleh orang-orang di sekeliling kita atau orang-orang yang ingin kita pengaruhi untuk memilih kita menjadi seorang pemimpin. Yang selanjutnya adalah memiliki visi yang lebih menarik dibandingkan orang lain. Visi timbul dari kita belajar sendiri, merenung dan menyimpulkan yang paling bermanfaat, maka akan menjadi visi yang menarik di hadapan orang-orang lain yang akan kita pimpin atau di depan orang lain yang akan memilih kita sebagai kandidat. Selanjutnya adalah kita belajar dari buku. Ketika kita banyak membaca, maka kita akan memiliki banyak wawasan. Begitu juga ketika kita mendengar. Ketika kita mendengarkan audio atau mendengarkan seminar atau mengikuti seminar atau kegiatan lain dimanapun, itu akan menambah wawasan kita untuk menjadi seorang pemimpin, untuk belajar memiliki visi yang menarik. Selanjutnya adalah belajar dari mentor atau seorang pemimpin. Kalau kita memiliki pemimpin yang dahsyat, maka kita juga akan jadi pemimpin yang dahsyat lagi. Karena kita belajar dari orang-orang hebat, maka kita pun akan menjadi orang yang hebat. Pemimpin yang baik adalah bisa dipimpin, dan ketika dia dipimpin, dia juga harus belajar memimpin. Selanjutnya yang ketiga adalah mengatakan dengan benar dan konkret. Berkomunikasi dengan perhatian dan memilih kata-kata yang jelas sehingga mampu mempengaruhi pengikut kita untuk dapat percaya kepada kita. Ada 3 hal. Yang pertama, kita melihat dan membayangkan bagaimana posisi kita saat ini ketika berada dalam posisi mereka, sehingga kita juga dapat membayangkan apa yang mereka alami. Ada 5 seni untuk dapat didengarkan di dalam sebuah rapat. Yang pertama adalah orang yang memiliki kuasa atau orang yang berkuasa secara formal maupun non-formal. Yang kedua adalah seseorang yang taat pada peraturan. Yang ketiga adalah seseorang yang pandai dalam pembahasan tersebut, sehingga dia memiliki wawasan yang luas
yang mampu mempengaruhi orang lain untuk terpengaruh dengan apa yang akan dia sampaikan karena dia pandai atau dia pintar dalam pokok pembahasan tersebut. Yang keempat adalah memiliki suara yang keras. Ketika kita berbicara dengan nada yang keras atau suara yang besar akan dengan mudah mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Apalagi ketika kita berbicara dengan penuh keyakinan dan menjelaskan secara detail dan konkret, sehingga orang-orang di sekitar kita pun mampu terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan dengan penuh keyakinan dan secara mendetail. Yang kelima atau yang terakhir adalah seseorang yang mampu menyimpulkan isi pembahasan yang telah disampaikan dalam rapat tersebut. Ketika kita mampu menyimpulkan pembahasan yang sudah disampaikan, akan membuat orang tertarik dengan pendapat kita, sehingga mereka pun dapat memilih kita untuk dapat berbicara dalam sebuah rapat atau menunjuk kita untuk menjadi seorang pemimpin dalam apa yang disampaikan atau apa yang dipilih. Itulah 5 hal dari seni berbicara. Selanjutnya ada 3 hal dasar untuk menjadi pemimpin yang memiliki potensi adalah: yang pertama, berani bertanya dan menjawab pada saat seminar maupun rapat. Yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang berani, memiliki inisiatif untuk maju dan berbicara di depan umum. Maka kita akan dengan mudah bisa dijadikan sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pemimpin yang baik. Dia bukan sok tahu tentang semua hal. Jika tidak tahu, boleh bertanya pada para pengikut. Jika dia menguasai hal tersebut, maka kita biarkan dia memimpin dalam hal tersebut. Kita berikan kesempatan kepadanya untuk menjadi pemimpin yang baik. Karena seorang pemimpin akan mengajarkan kepada pengikutnya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan, meningkatkan potensi diri menjadi seorang pemimpin yang sejati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tolong di like, subscribe, komen, and share kepada semua teman-teman kalian sehingga mereka pun dapat menonton video ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. God bless you all.